Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan kuliah farmakokinetika dasar, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang infus intravena. Jadi teman-teman sekalian, infus intravena adalah salah satu cara pemberian ya, sesuai dengan namanya infus intravena. Jadi kalau Anda bayangkan obat diberikan secara intravena, ya intravaskular, dan cara pemberian ini adalah cara pemberian yang dipilih untuk meminimalisir fluktuasi kadar obat dalam tubuh. Ya, yang disebut fluktuasi adalah konsentrasi antara konsentrasi puncak dan konsentrasi minimal, ya, konsentrasi maksimal dan konsentrasi minimal. Semakin besar jarak antara konsentrasi puncak dan minimal, itu artinya fluktuasinya semakin besar. Nah, dengan infus intravena itu Anda bayangkan konsentrasinya tidak ada fluktuasi. Ya, jadi tidak ada fluktuasi, tidak ada konsentrasi puncak dan tidak ada konsentrasi minimal. Ya, sehingga apa? Dengan gambaran seperti itu, maka akan sangat berguna ketika obat memiliki jendela terapi yang sempit. Anda bayangkan yang dimaksud dengan jendela terapi adalah obat berada di antara konsentrasi toksik minimal dan konsentrasi efektif minimal. Ya, jadi semakin sempit jendela terapi, maka diharapkan fluktuasinya juga semakin kecil untuk tetap obat berada dalam jendela terapi. Bayangkan kalau jendela terapinya sempit, kemudian fluktuasinya besar, maka bisa jadi kadang-kadang obat konsentrasi puncaknya berada di atas konsentrasi toksik minimal, atau kadang-kadang obat konsentrasi minimalnya berada di bawah konsentrasi efektif minimal. Artinya apa? Kadang-kadang obat kemudian toksik, dan pada suatu masa kadang-kadang obat tersebut tidak efektif karena subterapi. Sehingga cara pemberiannya adalah cara pemberian yang dipilih, ya, karena tidak ada fluktuasi, ya, tidak ada fluktuasi konsentrasi, sehingga diharapkan dengan cara ini obat tetap berada dalam jendela terapi. Oke, kita masuk ke gambaran kurvanya ya. Jadi kalau seperti biasa, sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah konsentrasi. Kita lihat di gambar yang atas, kadar tunak ya. Kadar tunak adalah kadar yang konsentrasi obat yang masuk ke dalam tubuh sama dengan konsentrasi obat yang keluar dari tubuh ya. Sekali lagi, konsentrasi tunak adalah konsentrasi di mana pada saat tersebut obat yang masuk ke dalam tubuh sama dengan obat yang keluar. Ketika obat yang masuk dan yang keluar itu sama, maka Anda bisa bayangkan gambarnya akan lurus ya. Gambarnya akan lurus. Ketika di awal, Anda lihat di sini ya, di awal-awal gambarnya akan masih naik. Artinya apa? Konsentrasi obat yang masuk itu lebih besar ketimbang konsentrasi obat yang keluar. Jadi sebelum steady state atau tunak, itu konsentrasi obat yang masuk itu lebih besar pada konsentrasi obat yang keluar. Ya, sehingga konsentrasinya masih naik. Pada satu titik tertentu, ya, konsentrasi obat yang masuk dan keluar akan sama. Ya, di waktu itulah kita katakan obat berada dalam kondisi tunak. Ya, nama lain tunak adalah steady state atau plateau. Ya, tunak nama lainnya adalah steady state atau plateau, atau kalau simbolkan CSS ya, steady state atau CP, kemudian di atasnya ada tidak terhingga karena secara matematis konsentrasi tunak atau steady state ini percaya pada konsentrasi tidak terhingga, pada waktu tidak terhingga. Walaupun nanti kita akan diskusikan setelah slide ini kapan sebenarnya konsentrasi tunak atau konsentrasi steady state itu tercapai ya. Kemudian teman-teman sekalian, di bawah ini dengan gambar yang sama, artinya sumbu X-nya adalah T ya, atau waktu, sumbu Y-nya adalah C atau concentration atau konsentrasi. Yang ditambahkan sini adalah ada dua angka, yaitu R ya. R itu rate of infusion atau kecepatan laju infusi. Ada yang bawah yang coklat itu
katakanlah 1R gitu ya. R, kemudian yang kuning yang di atasnya adalah kecepatannya 2 kalinya, ya, 2R. 2 kali 2R. Maka dari gambar ini Anda bisa lihat ya, rate of infusion itu akan mempengaruhi apa? Dia akan mempengaruhi konsentrasi yang dihasilkan ya. Jadi konsentrasi yang dihasilkan ketika R-nya lebih besar ya, atau rate of infusion-nya lebih besar, maka konsentrasi yang dihasilkan akan lebih tinggi ya, akan lebih besar. Tetapi Anda lihat di sini waktu untuk mencapai steady state ya, waktu untuk mencapai steady state itu tidak terpengaruh. Artinya apa? Baik yang kecepatan infusinya 1R maupun yang 2R, Anda lihat di sini titik ketika dia mulai lurus atau mulai steady state atau mulai tunak itu T-nya sama ya, T-nya sama. Artinya apa? Artinya kecepatan infusi atau rate of infusion itu mempengaruhi konsentrasi yang dihasilkan, tetapi tidak mempengaruhi ya waktu tercapainya steady state. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi steady state, apa waktu tercapainya steady state? Yang mempengaruhi adalah di slide selanjutnya. Ya, jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar tunak atau steady state. Anda lihat di sini, steady state tercapai 90%, 95% dan 99%. 90% itu tercapai ketika 3 kali 3 T setengah ya. Waktu yang dibutuhkan 3 kali 3 T setengah. 95% 4,32 kali T setengah. 99% 6,65 kali T setengah ya. 95% 6,65 kali T setengah. 100%-nya kapan? Tadi yang secara matematika tidak terhingga, sehingga kenapa kita kemudian sering menggunakan angka waktu mencapai steady state adalah 5 kali T setengah ya. Jadi kalau 5 kali T setengah Anda bisa lihat di sini 5 itu kan antara 4,32 sampai 6,5. Jadi ketika 5 kali T setengah maka dia sudah sekitar 95 sampai 99% ya, konsentrasi obatnya sudah mencapai steady state ya. Jadi kalau kita pakai patokan 6 di sini, 6 kali T setengah, 5 kali T setengah, maka persentasenya sudah di atas 95%, atau katakanlah misalnya lebih jauh lagi 6 kali T setengah, maka lebih dekat lagi dengan 99%. Kalau kita pakai angka 7 kali T setengah, ya, 7 kali T setengah, maka sebenarnya obat tersebut sudah mencapai lebih dari 99% pas steady state. Yang dimaksud 90%, 95%, 90% adalah ketika obat itu diberikan dengan dosis yang sama, artinya diteruskan gitu ya, maka konsentrasinya itu akan naik tapi sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali, sehingga bisa kita abaikan ya. Oke, sekali lagi saya ulangi, steady state adalah konsentrasi obat ketika obat yang masuk sama dengan obat yang keluar. Benar-benar yang masuk dan keluar itu benar-benar sama, itu waktunya kapan? Tidak terhingga. Ya, secara matematika tidak terhingga. Tapi kalau kita melakukan pendekatan, artinya yang mendekati 100% ya, kita lihat angkanya 90% itu sudah 3,32. Ya, artinya kalau kita 4 kali T setengah, maka angkanya di antara 90 sampai 90%. Artinya apa? Artinya konsep obatnya itu akan naik tapi sangat sedikit sekali. Kalau 5 kali T setengah naik lagi lebih sedikit lagi. 7 kali T setengah naik lagi lebih sedikit lagi. Jadi semakin lipatan T setengahnya semakin tinggi, maka kenaikan konsentrasi obatnya semakin sangat kecil. Ya, atau kita bisa katakan tidak terhingga. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dari tabel ini bisa dikatakan bahwa maka satu-satunya faktor ya yang menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar tunak adalah T setengah obat ya. Jadi ingat yang tadi yang di slide sebelumnya, kalau R, rate of infusion, adalah faktor yang menentukan konsentrasi obatnya sebanyak apa.
Tetapi kapan dia akan mencapai steady state, kapannya ya, itu dipengaruhi oleh tes setengah obat ya, tes setengah obat. Teman-teman sekalian, yang perlu saya tekankan di sini juga adalah istilah kadar tunak atau steady state atau plateau itu sering sekali digunakan, mungkin umumnya digunakan sebagai konsentrasi target terapi. Artinya apa? Ketika kita baca tulisan artikel atau istilahnya konsentrasi yang diinginkan gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya namanya desired concentration ya, desired concentration, desired gitu, DESIRED concentration. Itu yang disebut konsentrasi target terapi adalah sebenarnya adalah konsentrasi tunak ya, atau konsentrasi steady state ya, atau konsentrasi plateau. Kenapa? Karena tadi konsentrasi tunak adalah konsentrasi yang dia tidak akan naik atau tidak akan turun lagi. Dengan catatan ini penting sekali. Dengan catatan adalah dosisnya tidak berubah ya, dosisnya tidak berubah. Kalau dosisnya itu diteruskan terus, maka konsentrasi akan terus lurus itu, tidak naik tidak turun ya. Maka disitulah target terapi di situ ya, target terapi di situ. Sehingga ketika ada target terapi misalnya 10 mg per mililiter ya, maksudnya adalah diharapkan kadar tunak atau kadar steady state-nya adalah 10 mg per mililiter ya. Dan dengan asumsi ini bahwa kadar tunak adalah kadar target, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar tunak itu dapat digunakan untuk memperkirakan berapa lama sejak obat diberikan telah mencapai konsentrasi target. Atau dengan kata lain memperkirakan onset ya, onset obat, kapan obat tersebut mulai berefek, ya. Katakanlah obat tersebut memiliki tes setengah 2 jam ya, tes setengah 2 jam misalnya. Maka katakanlah kita pakai angka 5 kali tes setengah. Ya, pakai angka 5 kali tes 5 ya, 5 kali tes. Maka setelah 10 jam ya, obat itu kemudian mulai berefek ya, ya, telah mencapai, karena misalnya konsentrasi targetnya tadi 10 ya, konsentrasi targetnya berapapun ya, tapi dengan kalau kita bertanya kapan waktunya mencapai konsentrasi target, maka waktunya itu ya 2 kali 5 ya, 2 kali 5 tes setengah. Berapa konsentrasinya itu nanti akan tergantung ya dari R-nya. Ya, dari R-nya ya, dari laju infusnya. Ya, kalau tes setengah ini akan menentukan kapannya. Tapi kalau R-nya menentukan berapa banyaknya ya. Jadi itu perbedaannya.